Pemerintah Kabupaten Malang melalui Yayasan Veritas Bimantara Indonesia Sabtu pagi 16 November 2024 menggelar kegiatan pembukaan kreasi budaya Bimantara Indonesia di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Jalan Kyai Haji Agus Salim, Kota Malang. Kegiatan ini menjadi wadah preservatif untuk memberikan penghormatan terhadap budaya dan warisan nenek moyang kita, yakni topeng Malangan. Dengan diikuti 45 peserta dari kawasan Malang Raya, acara ini berlangsung seru dan menyenangkan. Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda di kesempatan kali ini? Senang sekali saya Yulida Kristia bisa hadir kembali menyapa Anda dalam program Momenta. Pemirsa JTV Malang, kali ini saya berada di Pendopo Agung Kabupaten Malang yang berada di Jalan Kyai Haji Agus Salim nomor 7 Kota Malang, di mana pada hari Sabtu 16 November 2024 PLT Bupati Malang Didik Gatot Subroto akan membuka kreasi budaya Bimantara Indonesia, ajang lomba lukis dan lomba tari Semalang Raya yang diikuti oleh siswa dari berbagai wilayah yang ada di kawasan Malang Raya. Seperti apa rangkaian kegiatan di kesempatan kali ini? Mari kita simak informasinya untuk Anda. Kreasi Budaya Bimantara Indonesia Babakan Perlombaan merupakan rangkaian pertama dari rangkaian kreasi budaya Bimantara Indonesia yang terdiri dari 3 kegiatan utama, yakni perlombaan, pertunjukan, dan pagelaran topeng Malangan. Diinisiasi oleh Yayasan Veritas Bimantara Indonesia, PLT Bupati Malang Didik Gatot Subroto sangat mengapresiasi event yang diselenggarakan kali ini. Mengambil tema Gala Lestari Kakembangan Panji Aji Rogo, acara ini memiliki arti perayaan abadi untuk penghormatan terhadap budaya dan warisan nenek moyang kita, yakni topeng Malangan. Pembukaan kreasi budaya Bimantara Indonesia turut dihadiri oleh PLT Bupati Malang Didik Gatot Subroto, penanggung jawab Veritas Bimantara Indonesia, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Dewan Juri Perlombaan Lukis, dan seorang pelestari topeng Malangan Kabupaten Malang, Trihandoyo, serta orang tua dan peserta lomba lukis kreasi budaya Bimantara Indonesia. Sebelum pembukaan kreasi budaya Bimantara Indonesia dimulai, acara diawali terlebih dahulu dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan doa bersama. Kemudian, acara pembukaan KBBI ini dilanjutkan dengan mendengarkan sambutan Ketua Pelaksana Acara, yakni Fikri Nur Asad.
Dalam sambutannya, Fikri Nur Asad mengucapkan terima kasih atas partisipasi para peserta lomba lukis dalam kegiatan kreasi budaya Bimantara Indonesia. Fikri berharap dalam kegiatan pelestarian budaya ini nantinya ada penerus-penerus baru yang bisa menjadikan kebudayaan ini menjadi abadi. Kebudayaan asli Malang ini menjadi satu bercak sejarah yang nantinya bisa terkenang selama-lamanya. Lebih lanjut, Fikri juga menjelaskan media untuk melukis yakni patung Urban Toys. Konsep patung Urban Toys, patung Malangan memiliki makna yang sangat mendalam karena bentuk topeng Malangan dalam bentuk asli mungkin kurang diminati anak-anak di bawah usia 5 tahun. Sehingga dengan bentuk patung Urban Toys menjadi lebih fresh dan dapat diminati oleh semua kalangan. Yang bisa menjadikan kebudayaan ini menjadi abadi, teman-teman. Bapak Ibu sekalian, anak-anak ibu yang telah ikut andil untuk melestarikan kebudayaan asli Malang ini menjadi salah satu bercak sejarah yang nantinya bisa terkenang selama-lamanya. Dan juga untuk konsep patung Urban Toys topeng Malangan ini memiliki makna yang sangat mendalam dikarenakan topeng Malangan dalam bentuk asli atau yang biasanya digunakan untuk seni tari mungkin kurang diminati secara langsung oleh anak-anak kecil-kecil yang masih di bawah umur 5 tahun ataupun seumurannya. Nah, dari kita sendiri yang dibantu oleh Bapak Dimas, yaitu dosen Universitas Negeri Malang, untuk memberikan sentuhan baru budaya topeng Malangan ini menjadi lebih fresh, menjadi lebih dapat bisa dinikmati oleh semua kalangan. Dan tentunya harapan saya dan juga teman-teman sekalian yang telah melaksanakan pada acara hari ini, topeng Malangan ini akan menjadi aset besar pada Kabupaten Malang, tentunya Kota Malang dan juga seluruh yang ada di Malang Raya ini, teman-teman. Dan topeng Malangan ini bisa membawa Malang menjadi lebih baik beserta kebudayaan-kebudayaan lainnya. Alvinda Putri Ruriana, penanggung jawab Veritas Institute of Politics, sebuah lembaga yang berfokus pada bidang budaya dan pendidikan Yayasan Veritas Bimantara Indonesia, saat hadir di Pendopo Kabupaten Malang. Dalam sambutannya mengatakan jika kegiatan ini adalah sebagai bentuk reuni atau pertemuan kembali satu seniman dengan seniman lainnya, pertemuan kembali generasi muda dengan budaya yang diwariskan oleh orang tuanya. Sejatinya esensi dari kegiatan ini adalah menjadi forum reuni atau pertemuan kembali antara satu seniman dengan seniman yang lainnya, pertemuan kembali antara teman sejawat dengan teman yang lainnya, pun juga pertemuan kembali antara generasi muda dengan budaya yang diwariskan oleh generasi tuanya gitu. Jadi memang dirancang kegiatan ini tidak hanya untuk melatih kompetisi dan sifat kompetitif adik-adik sekalian, tapi juga berusaha untuk mengenalkan siapa itu Panji, siapa itu Puana Sawendana, kemudian siapa itu Dewi Sekataji, agar budaya kita yang sudah lahir sejak dulu bisa berkelanjutan untuk diteruskan di masa-masa mendatang. Bapak Ibu, di sini saya mewakili dari yayasan kami bergerak di bidang pendidikan dan kebudayaan, dan kebetulan memang baru secara resmi berdiri di awal tahun ini. Jadi belum genap 1 tahun yayasan ini berdiri, tapi kami berusaha untuk mengembangkan yayasan ini seperti anak sendiri. Jadi sebagaimana seorang anak bertambah dewasa, bertambah besar, kita menginginkan lebih banyak manfaat yang bisa diberikan kepada orang-orang di sekitarnya. Maka dari itu, momentum perlombaan pada bulan ini menjadi langkah awal yayasan kami untuk kembali mendekatkan antara masyarakat golongan muda, golongan tua dengan satu kebudayaan yang sama, agar
budaya topeng Malangan tetap abadi, bisa diteruskan dari di masa-masa mendatang. PLT Bupati Malang Didik Gatot Subroto saat hadir dalam pembukaan kreasi budaya Bimantara Indonesia di Pendopo Agung Kabupaten Malang sangat mengapresiasi gelaran Lomba Lukis KBBI yang diinisiasi Yayasan Veritas Bimantara Indonesia dengan melibatkan para pelajar dari usia 4-12 tahun sebagai peserta lomba yang akan mendapatkan hadiah total 18 juta rupiah. Didik mengatakan bahwa tujuan digelarnya lomba melukis ini untuk menumbuhkan kesadaran generasi muda terhadap pelestarian budaya topeng Malangan melalui kegiatan yang menarik dengan mengembangkan kreativitas. Ajang ini diharapkan tidak hanya sekedar menyaksikan kreativitas anak bangsa, tetapi juga memperkuat kecintaan terhadap seni dan budaya Indonesia. Mbak Alvinda mampu mengumpulkan sahabat-sahabatnya yang memiliki hobi yang sama, yaitu mencintai tentang kebudayaan yang wujud hari ini. Mereka akan menyelenggarakan kegiatan seni lukis, besok ada seni tari. Nah, ke depan Bapak Ibu juri, para pelaku seni, saya tadi pesan, kenapa hari ini kok seringkali hanya lomba seni lukis, seni tari, kerawitannya dilupakan. Maka kalau nanti yang namanya Yayasan Budaya Bimantara Indonesia bisa menyertakan, bisa menghadirkan maksimal katakanlah 20-25 pengerawit, dan itu dari anak-anak untuk markotop. Pemerintah daerah Kabupaten Malang siap untuk support dan memberikan dukungan sepenuhnya pada saat Yayasan Budaya Bimantara Indonesia ini bisa menyelenggarakan kegiatan lomba kerawitan. Tepuk tangan dong. Kenapa kok demikian? Lukis sering kali dilakukan, dan ini adalah bakat yang terpendam, goresan-goresan tangan anak-anak kita. Tari hari ini punya banyak sanggar yang sampai hari ini terus dihidupkan di mana saja. Ada tari klasik, ada tari modern, kan gitu. Sebuah kolaborasi, tetapi kerawitan ini menjadi penting. Saya mengusik dari Yayasan Budaya Bimantara Indonesia tadi, Mbak Alvinda itu dari jurusan HI, kemudian ketua panitianya tadi Mas siapa? Jurusan apa, Le? Nah, perikanan. Maka menurut saya gitu ya, apalagi katanya Yayasan Budaya Bimantara ini bersekretariat di, mohon maaf, Ijen Nirwana. Nah, syaratnya kalau berbicara topeng, berbicara pandi, seni budaya, berbicara pendopo, rumahnya induknya Malang Raya ya di sini, di Kabupaten Malang ini. Berbicara panji pasti harus ditumpang. Maka saya berharap sekretariatnya kalau bisa ya di kabupaten. Begitu Mbak Alvinda. Ya, sekretariatnya di kabupaten. Kenapa? Biar memberikan support, ada nilai historis yang tersambung. Tentunya nanti didukung oleh Dinas Pendidikan di dalam rangka proses dan pelaksanaannya. Bersurat kepada pemerintah daerah, dengan harapan nanti pemerintah daerah bisa fasilitasi bagaimana Yayasan Budaya Bimantara Indonesia nanti mendapatkan ruang sekretariat yang bisa difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Malang. Syukur besar harapan saya nanti Mbak Alvinda hari ini mulai sambil jalan-jalan datang ke sekolah-sekolah. Nah, di mana nanti sekolah-sekolah yang punya kerawitan, ada berapa banyak? Kalau tidak, berarti tugasnya Mbak Alvinda ke depan mencarikan solusi bersama-sama dengan pemerintah daerah.
Gimana mencari solusinya? Karena hari ini sudah menjadi sarjana, nanti dibarengi oleh Bapak Ibu dosen, nah Bapak Ibu juri, pecinta-pecinta budaya, kita ini punya banyak anggota DPR, ada DPR RI, ada DPR provinsi, yang beliau punya program-program khusus, anggaran-anggaran khusus yang bisa dipergunakan untuk mendukung kebudayaan. Lakukan itu semuanya, sehingga yayasan tidak saja berkewajiban, artinya nguri-nguri budaya dalam bentuk lomba, tetapi bagaimana teman-teman Bimantara, Yayasan Budaya Bimantara Indonesia juga mempersiapkan. Nguri-nguri itu juga membantu memfasilitasi. Syukur. Nah, syukur nanti mulai juga diajukan kepada pemerintah daerah setelah ditemukan 20 sampai 30 pengrawit, minta kepada pemerintah daerah bila perlu Malang Raya melakukan fasilitasi, ada trainer-trainer yang disediakan di sana. Nah, apa namanya, Warenggono senior, kan gitu, untuk melatih anak-anak kita semuanya, adik-adik sampean semuanya, supaya belajar mengerawit. Hari ini saya lihat sudah, mohon maaf, setiap kita ketemu dengan teman-teman wayang, ringgit, sudah mulai banyak, mohon maaf, yang tertarik. Warenggononya sudah ada adik muda semuanya. Kemudian penggamelnya sudah sebagian anak-anak muda, menunjukkan bahwa sekarang Warenggono tidak seperti dulu. Kalau Warenggono dulu itu mesti harus datang ke Tuban, ya harus ke Tuban atau ke Nganjuk, mesti harus disiram. Ada apa nama sakralnya itu ya. Sekarang sudah tidak boleh lagi, sehingga tidak ada daya mistis kembali karena ini kebudayaan. Nah, sehingga orang tua yang hari ini hadir tidak takut anaknya pinter berkerawit, pinter Warenggono. Kenapa kita menyanyikan lagu-lagu Jawa, langgam-langgam Jawa? Nopo Pak istilahnya sinden itu apa bahasa langgam ini? Bu Dwi, apa namanya? Kayak loro orang loyo, nah kan itu. Kayak pucung dan sebagainya, itu apa? Itu apa namanya itu? Nah, maka langgam, maka ini menjadi penting, gitu ya, menjadi penting. Saya titipkan kepada Mbak Alvinda agar bagaimana ke depan, gitu ya, Yayasan Budaya Bimantara Indonesia. Syukur nanti saya nyun didampingi oleh Bapak Ibu datang ke UM di jurusan seni rupa, di Fakultas Seni, himpun itu semuanya di sekolah-sekolah yang sudah cukup. Nah, carikan bantuan-bantuan melalui keterwakilan kita semuanya. Dengan demikian, kalau itu bisa kita lakukan, insya Allah apa yang hari ini menjadi niatan terus adik-adikku semuanya yang tergabung pada Yayasan Budaya Bimantara Indonesia, betul-betul artinya targetnya terpenuhi, kecintaan terhadap seni dan budaya, nguri-nguri budaya itu dari hulu sampai ke hilir. Nah, maka ini akan menjadi sesuatu yang menarik dan meninggalkan sebuah legasi di saat dan pada saatnya anak-anakku semuanya, adik-adikku semuanya berhasil meniti karirnya. Kenapa kok demikian? Berbicara lukis itu kan goresan tangan. Orang yang tidak paham melihat lukisan yang ada kata-kata yang di depan sini, yang tidak paham, ini tidak punya nilai seni, harganya paling 10.000. Tetapi bagi warga perorangan atau kelompok tertentu yang memiliki kemampuan melihat kemampuan goresan, ini memberikan nilai yang luar biasa. Seni tari kelihatannya hanya melenggak-lenggokkan tangan dan mata, kaki dan seluruh tubuh yang kita miliki, kelihatannya sepele, tetapi itu menghasilkan nilai seni yang pada saatnya akan menghasilkan sesuatu. Demikian pula dengan karawitan dan seni-seni budaya yang lainnya. Ternyata hari ini seni tidak saja menjadi hobi, tetapi hari ini seni akan menghasilkan pundi-pundi
ya, menghasilkan pundi-pundi yang akan mengalahkan kita semuanya. Tidak sedikit pelukis-pelukis kita itu menjadi miliarder, penari-penari kita menjadi miliarder, dalang-dalangnya menjadi miliarder, pengrawitnya menjadi jutawan. Tepuk tangan dong. Maka kalau ini orang tuanya mendukung, kemudian yayasannya mulai belajar memahami semuanya, insya Allah sampean akan memberikan dan diganti oleh Allah, karena adik-adik semuanya, anak-anak semuanya yang hari ini tergabung di Yayasan Budaya Bimantara Indonesia. Berarti tugas kalian ini menghantarkan dari hulu ke hilir, tidak saja mengenalkan budaya, tetapi sebenarnya bagaimana ya, Mbak Alvinda sudah menghantarkan adik-adik yang di belakang sampai ini menjadi orang-orang yang mandiri, menjadi miliarder yang pada saatnya bisa memenuhi keinginan orang tuanya, menjadi anak-anak yang berhasil, cita-citanya berhasil, menjadi anak yang soleh dan solehah yang pada saatnya berkewajiban berbakti kepada orang tua, nusa dan bangsa. Kira-kira Usai memberikan sambutan, secara simbolis PLT Bupati Malang Didik Gatot Subroto membuka pelaksanaan Lomba Lukis Kreasi Budaya Bimantara Indonesia dengan memukul gong di atas panggung. Dengan begitu, pelaksanaan Kreasi Budaya Bimantara Indonesia secara resmi dibuka dan dilaksanakan selama 2 hari dari tanggal 16 dan 17 November 2024. Dengan demikian, acara Kreasi Bimantara Indonesia resmi dibuka. Trihandoyo, pelestari topeng Malangan, sekaligus pemilik Sanggar Seni Topeng Asmoro Bangun, Desa Kedung Monggo, Pakisaji, Kabupaten Malang, hadir di tengah kegiatan pembukaan Kreasi Budaya Bimantara Indonesia untuk memberikan materi tentang sejarah topeng Malangan kepada peserta perlombaan. Dikatakannya bahwa pada tahun 760 Masehi, topeng Malangan hanya dipakai untuk upacara seranda dan topengnya terbuat dari emas. Kemudian berkembang di tahun 1350 pada masa Kerajaan Majapahit Hayam Wuruk sudah menjadi 2 fungsi. Topeng digunakan untuk upacara serada dan menari. Selanjutnya tahun 1890 Bupati Malang yang bernama Raden Sarip mewajibkan para pejabat untuk bisa menari topeng. Makna dalam setiap warna dalam mewarnai topeng Malang terkandung unsur yang berbeda. Merah diartikan memiliki keberanian, putih atau emas bermakna suci dan setia. Kemudian warna hijau lambang kedamaian dan kesuburan, serta emas memiliki makna kemuliaan.
Saya di sini hanya ingin menyampaikan sedikit saja tentang sejarah topeng malam. Jadi kalau dulu kan anak-anak mungkin tahunya kan hanya cerita Panji itu apa sih, kemudian topeng itu apa sih, seperti itu. Tapi kan tidak tahu bagaimana asal-muasalnya topeng malam. Jadi topeng ini dahulu pada masa kerajaan Kanjuruhan, itu tempatnya di Malang, pada tahun 790 pada masa pemerintahnya Prabu Gajayana. Topeng ini dipakai sebagai sarana untuk upacara. Jadi belum dipakai untuk menari, tetapi untuk upacara. Upacara sendiri disebut dengan upacara serada. Upacara serada adalah upacara untuk memperingati 12 tahun meninggalnya raja sebelumnya. Pada masa itu Prabu Gajayana dia ingin menghormati ayahnya namanya Dewasima itu dengan mengadakan upacara serada. Jadi upacara serada menggunakan media dari topeng yang terbuat dari emas. Nah, tujuan upacara serada adalah kalau dahulu adalah untuk memutus karma yang sudah berjalan. Jadi jadi topeng yang terbuat dari emas itu ditempelkan pada sebuah boneka yang terbuat dari rangkaian bunga. Kemudian yang wajib berdoa pada masa itu adalah raja yang masih aktif, jadi tidak boleh diwakilkan pada juru doa atau pendeta. Selanjutnya kesenian topeng ini berkembang masa kemasannya itu pada masa kerajaan Majapahit, kira-kira tahun 1350-an pada masa pemerintahnya Prabu Hayam. Jadi pada masa itu topeng ini sudah beralih fungsi jadi dua. Yang pertama sebagai upacara serada, yang kedua sudah dipakai untuk menari. Jadi tujuannya untuk penyambutan tamu-tamu kenegaraan. Malang itu pada tahun 1890, jadi Bupati Malang yang keempat namanya Raden Sarip atau Raden Suryodiningrat ini yang mewajibkan para pejabat itu untuk bisa menari topeng. Jadi pada masa ini ada dua orang di dalam pegawai pendopo Kadipaten itu yang dia belajar pada namanya Kanjeng Suryo. Hitam atau biru itu artinya bijaksana, yang hijau itu artinya kedamaian kesuburan, kemudian yang kuning artinya ceria atau senang. Nah, misalkan kalau warnanya pink misalkan, nah pink itu berarti percampuran dari dua warna, misalkan putih dan merah, berarti diartikan dia adalah seorang ksatria yang berani dan suci atau setia, seperti itu. Itu dari arti warnanya. Oke, selanjutnya. Nah, ini perbedaan topeng Malang dibandingkan dengan topeng dari daerah yang lain. Di Indonesia itu kan banyak ya. Kalau di Jawa aja, mulai dari Jawa Barat misalkan Cirebon, kemudian di Jogja, di Jawa Tengah itu Jogja, Solo, kemudian kalau di Jawa Timur lebih banyak lagi. Topeng Malang yang paling menonjol adalah yang pertama, warnanya lebih mencolok. Mengapa lebih mencolok? Karena topeng Malang itu hanya memakai dua degradasi warna saja. Contohnya, kalau di ragam hiasnya, misalkan warna merah itu hanya pink dan merah, jadi tidak memakai misalkan putih, pink muda, pink tua, merah dan coklat seperti itu. Jadi hanya dua degradasi warna. Kemudian ukiran atau ragam hiasnya itu lebih banyak dibandingkan dengan topeng dari daerah yang lain. Yang ketiga, topeng Malang untuk para ksatria dia mempunyai cula. Jadi cula itu yang tonjolan di atasnya itu. Jadi mengapa ada cula? Karena topeng Malang ini berkembang pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Dulu ada sebutannya Trihita Karana. Tri itu tiga, hita kebahagiaan, karana itu penyebab. Jadi PLT Bupati Malang
Didik Gatot Subroto sangat mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Yayasan Veritas Bimantara Indonesia atas inisiatif luar biasa dalam menyelenggarakan lomba melukis kali ini. Melalui ajang ini tidak hanya sekedar menyaksikan kreativitas anak bangsa, tetapi juga memperkuat kecintaan terhadap seni dan budaya bangsa. Didik Gatot Subroto juga menambahkan agar tidak hanya topeng Malang dan sendra tari yang menjadi budaya Malang, namun seni karawitan agar juga dimasukkan dalam kegiatan kreasi budaya, agar seni karawitan tidak punah dimakan perkembangan zaman. Karawitan adalah seni musik daerah yang terdapat di seluruh Nusantara dengan berlaraskan pelok dan selendro. Seni karawitan juga disebut pula dengan seni gamelan. Setelah menyimak kisah atau sejarah topeng Malangan, para peserta pun memasuki sesi selanjutnya, yakni persiapan lomba melukis patung Urban Toys dengan karakter patung Panji Asmorobangun. Kegiatan lomba melukis ini diikuti oleh 45 peserta lukis yang berasal dari kawasan Malang Raya dengan kategori usia 4 hingga 12 tahun.
Lomba lukis dalam ajang kreasi budaya Bimantara Indonesia yang mengangkat tema Kakembangan Panji Ajirogo begitu antusias diikuti oleh para peserta lomba. Terbukti dengan tingginya semangat peserta dengan didampingi orang tua menyiapkan beragam alat dan bahan untuk mengikuti perlombaan. Adapun kriteria dalam mengikuti perlombaan, diantaranya waktu melukis adalah 90 menit. Panitia acara sudah menyiapkan alat dan bahan dasar untuk melukis seperti urban toys, cat akrilik, dan kuas. Kemudian terdapat 2 bagian patung yang pakem, yaitu wajah berwarna hijau dan hiasan berwarna kuning. Peserta bebas menentukan metode dan teknik yang digunakan dalam menghias lukisan. Nantinya dalam lomba lukis topeng Malangan tersebut akan dicari juara 1, 2, dan 3 dari kelompok usia 4 hingga 6 tahun. Kemudian juara 1, 2, dan 3 dari kategori usia 7 hingga 9 tahun. Serta kategori juara dari usia 10 hingga 12 tahun. PLT Bupati Malang Didik Gatot Subroto mengucapkan selamat berlomba kepada peserta Lomba Lukis KBBI. Diharapkan lomba ini dapat menginspirasi para peserta untuk terus berkarya, menjadikan kesenian dan budaya sebagai sumber kreativitas yang tidak pernah habis. Satu, kami menyambut baik terhadap langkah-langkah yang dilakukan oleh Yayasan Budaya Bimantara Indonesia. Luar biasa, satu pengurusnya masih muda-muda. Adik-adik ini peduli dengan seni budaya. Maka tadi saya sampaikan dengan pengurusnya, hari ini ada lomba melukis, besok ada lomba seni tari. Nah, ke depan mungkin di lombanya kaitannya ditambah kerawitan. Kenapa? Ini kan mulai punah ini. Nah, kalau penari sudah cukup banyak lah sanggar-sanggar, tapi kerawitan ini kan sebuah kegiatan yang sebenarnya perlu untuk dipertahankan keberadaannya. Maka apabila kelompok ini bisa melakukannya dengan baik, bisa memfasilitasinya dengan baik, insya Allah budaya Nusantara ini bisa kita pertahankan. Itu yang pertama. Yang kedua, kegiatan ini kan tidak saja menjadi hobi, dorongannya ke sana. Nah, maka bagaimana teman-teman ini bisa mendorong anak-anak kita menjadi pelukis-pelukis yang handal, kemudian menjadi penari-penari yang handal, menjadi perawat-perawat yang handal, yang pada saatnya bisa mengharumkan nama Indonesia dan mempertahankan kebudayaan. Di samping itu, di situ nanti akan menghasilkan pundi-pundi rupiah, nah pundi-pundi dolar yang dipergunakan untuk mendukung keberlangsungan kehidupannya dan mendukung keberlangsungan seni dan budayanya. Alhamdulillah kita hari ini kan kita support kan, mulai dinas pendidikan, kemudian dinas pariwisata budayanya, kita punya banyak sanggar-sanggar, kemudian sanggar-sanggar seni, kerawitan, ruang-ruang itu kan mesti kita kolaborasikan. Walaupun sebenarnya ini masih belum maksimal, tetapi pemerintah daerah berupaya semaksimal mungkin bagaimana seni budaya kita berikan ruang yang cukup sehingga bisa mendapatkan wadah dan mendapatkan ruang di dalam rangka menjadi hiburan masyarakat. Yang kedua, mempertahankan keberadaan seni budaya di Kabupaten Malang. Ya wajib lah, makanya sebenarnya bantengan itu di mana sih? Kan tidak perlu toh seperti Malang Raya ini harus saling tarik ulur. Nah, hal-hal seperti ini mesti harus dibicarakan dengan baik. Bantengan ini menjadi satu ciri khas Malang. Malang itu berdiri dari mana? Dari kabupaten, kemudian kembali ke kota Malang, ke kota Batu, dibicarakan yang baik, duduk yang baik. Maka kalau itu bisa kita lakukan secara bersama-sama, maka haki pun itu menjadi kepemilikan bersama. Sama kalau hari ini berbicara topeng ada Malang, ada Batu, ada kabupaten. Dari alur sejarahnya kita lihat kemana. Nah, maka berbicara Panji itu banyak prestasi-prestasi yang ada di Tumpang, di desa-desa itu semuanya yang
yang mengisahkan bagaimana cerita Panji itu ada. Maka pada saat nanti di antara pihak ada yang ngeklaim, tidak perlu klaim-klaiman, duduk yang baik, berbicara yang baik. Maka kalau ini kita jadikan sebagai aset bersama, itu kan luar biasa. Walaupun secara keseluruhan karena asal usulnya berada di Malang, nah ya Malang katakanlah yang mengajukan, tetapi itu bisa dipergunakan untuk semuanya. Oh, kalau kesenian Bantengan insya Allah demikian. Bahkan kemarin ditambah lagi Merot. Nah, Bantengan ditambah lagi Merot. Nah, Merot ini kan kita sedang carikan upaya, satu haki, yang kedua nanti bagaimana muri juga nanti bisa kita dapatkan. Seni lukis ini kan menjadi luapan kemampuan anak-anak, mencoretkan pikiran dalam kanvas. Maka ya besar harapan kami ini mendapatkan wadah yang luar biasa, mendapatkan support yang luar biasa. Ke depan ini tidak saja menjadikan seperti yang saya sampaikan, menjadi hobi, tetapi nilai seni yang pada akhirnya punya nilai ekonomi yang cukup tinggi. Akhirnya non sewu mereka jadi miliarder gitu loh Mbak duitnya. Ya, pemirsa JTV Malang, demikianlah lomba lukis yang digelar dalam acara Kreasi Budaya Bimantara Indonesia yang tadi sudah dibuka oleh PLT Bupati Malang Didik Gatot Subroto di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Jalan Kiai Haji Agus Salim nomor 7 Kota Malang. Dan kegiatan ini menjadi wadah kreativitas anak bangsa untuk melestarikan budaya. Akhir kata, saya Yulida Kristia dan juru kamera Rifki Mahesa pamit undur. Terima kasih dan wassalamualaikum.